artikel Kristen dengan judul Yesus menebus dosa seisi dunia atau hanya dosa orang pilihan. Menurut John Calvin, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kondisi manusia seperti mayat yang tidak lagi punya kemauan maupun reaksi terhadap panggilan dan sebagainya. Ini disebut total depravity. Untuk menyelamatkan manusia, demikian maka Allah memilih tanpa melihat kondisi siapa yang ingin diselamatkannya dan siapa yang dibiarkan ke neraka. Ini mereka sebut unconditional election. Kemudian Calvin menyimpulkan bahwa kematian Kristus di kayu salib hanya menebus orang-orang yang dipilihnya, bukan menebus seisi dunia. Ini mereka sebut limited atonement. Penebusan seisi dunia. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus menebus semua manusia. Ayat-ayat yang sangat jelas itu mereka tafsirkan secara alegorikal atau kiasan, bahkan dengan bersilat lidah, bahwa maksud semua di situ bukan untuk semua orang. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasal 1 ayat 29. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Demi untuk cocok dengan konsep yang sudah ada di dalam sistem mereka atas ayat-ayat tersebut, mereka berargumentasi bahwa yang dimaksud dunia di situ adalah orang pilihan. Padahal sangat jelas bahwa Allah mengasihi semua manusia dan mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Kematian Kristus untuk semua manusia. Bahkan banyak ayat yang menyatakan dengan jelas bahwa kematian Kristus adalah bagi semua manusia. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani pasal 2 ayat 9. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya. 1 Timotius 4 ayat 10. Tuhan berniat selamatkan semua orang. Kita tidak boleh menyimpulkan secara sembrono, secara filosofis, bahwa karena begitu banyak orang di neraka itu karena Allah tidak mengasihi mereka dan tidak ingin menyelamatkan mereka. Ini kesimpulan yang terlalu konyol. Semua kesimpulan harus berdasarkan ayat Alkitab. Ayat Alkitab memberitahukan kita bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Di ayatnya yang ketiga, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3-4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berkeinginan menyelamatkan semua orang adalah fitnah keji kepada Tuhan yang Maha Kasih. Bahkan Rasul Petrus juga menulis bahwa Tuhan sesungguhnya tidak menghentikan satu orang pun binasa. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. John Calvin dan pengikutnya menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bermaksud menyelamatkan semua orang, bahwa ia hanya memilih sebagian untuk diselamatkan sedangkan sebagian besarnya dikutuk ke dalam neraka. Kesimpulan mereka hanya didasarkan pada filosofis yang dibangun bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa itu mati total seperti mayat yang tidak bisa merespon lagi. Ini yang mereka sebut total depravity. Dan kemudian Allah berbelas kasih hanya kepada sebagian orang dan memilih mereka tanpa syarat untuk masuk surga. Ini yang mereka sebut unconditional election, atau pemilihan tanpa syarat. Inilah yang menjadi dasar bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa penebusan Yesus hanya untuk orang-orang yang dipilih saja, walau kesimpulan mereka menentang banyak ayat yang menyatakan bahwa penebusan Kristus adalah untuk semua manusia. Kesimpulan, akhirnya kita harus simpulkan bahwa pengajaran Calvinisme yang menyatakan bahwa penebusan Kristus bersifat terbatas atau limited atonement ini sangat salah, bahkan sesat dan bersifat memfitnah Allah.
Mereka tidak berdasarkan kesimpulan mereka kepada ayat Alkitab, melainkan terlebih dulu ada nalar filosofis yang salah yang mereka pegang teguh sebagai dasar berpikir mereka. Mereka menihilkan kehendak bebas dan aspek tanggung jawab manusia, sehingga mereka selalu berargumentasi bahwa jika Tuhan mau menyelamatkan semua manusia, mengapa bisa ada yang tidak selamat? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Mereka gagal paham bahwa sejak penciptaan, Allah menetapkan manusia seperti dirinya, yaitu segambar dan serupa dengan dirinya, yang berpikir cerdas dan berkehendak bebas. Dan atas keputusan ini, walau ada efek sampingnya, yaitu ciptaan yang membangkangi sang pencipta, Allah tidak bisa mengubahnya lagi, karena mengubahnya akan berarti ia menyangkali dirinya. Padahal yang benar adalah bahwa manusia memang jatuh dan hancur total secara moral. Tidak ada kebaikan dan tidak bisa memperbaiki diri, tentu juga tidak bisa menyelamatkan diri. Tetapi manusia masih sadar diri dan masih bisa merespon, bahkan masih bisa memilih. Baca seluruh pasal 30 dari kitab Ulangan. Tuhan suruh bangsa Yahudi pilih, mau berkat atau kutuk. Dan Yosua juga suruh bangsa Yahudi pilih, mau menyembah berhala nenek moyang Abraham di seberang sungai Efrat atau menyembah Allah Yehova. Yosua pasal 24 ayat 15. Pengajaran Calvinisme bahwa Allah memilih orang masuk surga dan yang tidak terpilih masuk neraka, juga bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan, termasuk semua kejahatan dan kebejatan, bahkan kejatuhan Adam dan Lucifer pun telah Allah tetapkan, adalah kesalahan bahkan kesesatan. Di atas telah kita kutip ayat-ayat Alkitab, namun mereka membelokkan tafsiran yang literal dan wajar ke sistem nalar mereka yang telah ditundukkan ke sistem filosofis tulip mereka. Melalui tulisan singkat ini, saya mau menghimbau orang-orang yang mencintai kebenaran dan yang tidak mau disesatkan, agar selalu menyalakan akal sehat dan waspada terhadap cara berpikir Calvinistik. Dan kepada Calvinis, saya memohon maaf dan menghimbau agar berani menanggalkan Calvinisme dan kembalilah ke ayat-ayat Alkitab serta menafsirkannya secara literal dan akal sehat. Allah yang Maha Kasih, bahkan Alkitab katakan bahwa Allah itu kasih. Mustahil dia mengutuk sebagian besar manusia ke neraka secara unconditional. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Yesus Kristus menebus semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Oleh sebab itu, kesimpulan yang benar ialah setiap bayi, anak idiot, cacat mental, Down syndrome, jika mati mereka pasti masuk surga karena mereka belum berbuat dosa atas kesadaran diri mereka. Mereka berposisi orang berdosa karena diwariskan dari Adam. Sedangkan orang yang sudah akil balik harus mendengar Injil, harus bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus dihukumkan menggantikan dirinya. Itulah sebabnya Injil perlu diberitakan kepada segala makhluk. Matius pasal 16 ayat 15-16. Jakarta, 7 Mei 2025, Dr. Santolio. Jika Anda ingin membaca artikel kekristenan lainnya, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drswantolioblog.grafeministry.org, YouTube GBA Grafe dan GBA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Maranatha.